Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama dari Goblok Satu Pekan. Hari ini gue mau ceritain sepekan udah ngapain aja. Jadi seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, kalau gue tuh kan agak sulit merekam momen-momen vlog setiap hari ya. Karena suka lupa. Ini aja nanti yang gue cerita ke lu nih rata-rata nggak ada videonya gitu. Karena kayak udah selesai baru kelar baru nyadar, iya ya, belum ada rekaman apa-apa. Tadi barusan habis contoh nih, gue kan ngerekam ini terus gue bilang, ih ternyata kameranya bagus ya. Terus mereka benci gitu kayaknya berdua nih di sini nih. Iya katanya, ya iyalah iPhone-nya mini. Gue jarang make, gue jarang make buat rekam makanya gue nggak tahu dia ternyata sebagus itu. Ternyata gue punya harta bagus itu. Kayak lebih sombong ya. Alasan ya. Mereka tuh sirik gitu. Enggak, ini astagfirullah. Biar logo Yung Ngaji kelihatan. Astagfirullah. Dikira pamer mikrofon. Ya Allah, salah aja gue ya Allah. Emang gitu ya, orang miskin sirik gitu, susah. Ya, gue mulai yang ini tuh gue akan cerita dulu dari Sabtunya karena harusnya dari Senin sampai Ahad ya. Cuman gue mulai dari Sabtu dulu. Di hari Sabtu gue itu maksudnya Sabtu sebelumnya karena momen itu tuh berharga banget yaitu gue open mic di Transjakarta. Nah, jadi sebenarnya nggak ada niat open mic. Jadi Transjakarta tuh ngubungin gue bilang, At bisa ngisi nggak? Cialah, ngisi di hangoutnya Transjakarta. Oke, udah lama tuh. Udah dari sebulan lalu bilangnya, gue okein aja. Nah terus pas sampai sana, kayak 30 menit di perjalanan sebelum nyampe itu terus dihubungin, At nanti ini ya, lu stand up ya. Udah gila kali gue langsung mikirin stand up setengah jam sebelumnya gitu. Akhirnya ya udahlah open mic. Gue bawain materi dari ini aja sih, materi-materi si paling hijrah. Dan tidak menyangka ternyata work ya, pecah. Gue nyangka sih. Nggak maksudnya gue nggak nyangka itu karena muka-muka sirik gitu. Nggak, gue nggak nyangka itu kan itu bukan ini ya, bukan apa ya, orang yang kenal gue gitu. Kan kalau show kan berarti orang yang kenal datang dan dia pasti siap untuk ketawa. Kalau ini kan orang umum jadi ketawa nggak ya? Ketawa nggak ya? Ternyata ketawa juga. Alhamdulillah. Nah dari situ gue langsung ngusul Sabtunya, Ahadnya gue bilang, Ahadnya kan gue diminta ngisi di sharing-sharing mu'alaf. Waduh, sungguh gudang premis kan. Ngisi depan mu'alaf. Kata gue, bisa nggak sharing-sharingnya diawali dengan stand up dulu, kalian tes materi nih. Kayaknya kalau mu'alaf bakal banyak premis dan bener saja geng, gue sampai jam 3 pagi itu nggak bisa tidur. Karena di kepala gue tuh berputar segala macam premis. Wah, coba kurang premis apa yang bisa kita ambil dari sekelompok orang yang ragu terhadap agamanya lalu mencoba parah geleng-geleng ya Allah. Iya kayaknya lucu banget gitu, orang-orang ini kan penuh keraguan, kayaknya lucu deh. Yang Akhirnya ada dosa lo nggak kayak lu banyak dosa. astagfirullah astagfirullah. Lah, lagian aneh, gue disuruh menghibur mu'alaf katanya. Emang mu'alaf butuh banget hiburan apa ya? Ternyata ketawa-ketawa juga. Yang mukanya asem gue inget tuh. Di antara peserta yang mukanya agak-agak kayak nggak enak gitu, ada satu bapak-bapak berbatik pakai sarung gitu. Jadi emang kayaknya tuh dia bukan mu'alaf pastinya. Jadi kalau mu'alaf tuh lucu. Bagi orang yang sudah baik agamanya sepertinya jadi nggak lucu ya. Kayak ini orang ngapain sih gitu. Pecah juga dan sayangnya gue nggak punya rekamannya ya, gue lupa. Nggak inget-inget nggak kalau gue open mic rekamin nggak? Ini kayak langsung rekam aja, siapa tahu lucu kan bisa diupload gitu. Jadi gue nggak ada uploadannya. Gue dikasih sih rekaman Zoom-nya, jadi ternyata mereka siarkan di Zoom juga. Cuman di Zoom kan pecah ya, pecah terus kayak suara gue putus-putus, suara penontonnya nggak kedengeran, jadi udahlah nggak usah gitu. Itu ya Sabtu dan Ahad, 2 hari yang sangat berkesan. Dan iya, terus juga yang pas hari Ahadnya tuh yang di Mu'alaf itu salah satu pengurus dari Titik Temu komunitasnya itu yang juga anak Terang Jakarta juga, Umi Ica dan kawan-kawan itu sempet curhat gitu sampai kayak bersedih gitu kan, ternyata mereka harus apa ya, kayak pindah ke sebuah tempat baru yang ya pokoknya katanya agak susah lah kondisi mualafnya tuh, teman-teman mualaf. Terus mereka kayak merasa
sedih gitu. Walaupun gue mencoba berempati cuman nggak kerasa ya karena kan gue bukan mualaf jadi. Jadi ya gue bilang oh iya, enggak lah, teman-teman tersayangku semua itu anak orang Jakarta tuh. Bobby dan kawan-kawan hebat ya. Nah kemudian Seninnya apa nih? Gue sambil nyatet ya karena gue tuh nggak, hafalan gue lemah sekali. Itulah alasan gue nggak menghafal Quran ya. Senin itu oh iya nih, Senin tuh gue cuci sepatu. Dan ini cuci sepatu yang fail. Jadi gini, kita ke tempat cuci sepatu itu karena mengira tempat cucinya itu kan branded gitu loh. Dia tuh dipopulerkan oleh salah seorang influencer gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan, aku dan istri memutuskan udahlah kita cuci sepatu situ aja, semuanya udah dicuci gitu. Ternyata beberapa hari kemudian Sabtunya baru datang dan ternyata fail. Udah mahal-mahal sepatunya, fail pula. Ya udahlah. Fail tuh gini, kayak sebenarnya tuh masih bisa lebih bersih, tapi nggak tahu kenapa kok apalah satu ini kena Mang. Sini lo, biar naik ini gua, viewers gua sini. Enggak lagi live. Sini. Tuh. Hai guys. Ayo komen, kolom game, likes. Iya, ini pasti kalau di ini grafiknya tuh naik di bagian sini di menit kesekian tuh naik pasti kalau ada lu. Wah, ini simple padat berwibawa ya Mas ya. Yoi. Ya kan, cuman pakai Keyakinan. keyakinan. Kalian harus punya conviction. Yoi. Apa sih? Apa itu? Konveksi maksudnya? Iya, konveksi. Kalian punya konveksi. Kalian harus punya confident. Oh iya. Ini langsung dari yang ngajarin soal public speaking. Tapi luar biasa. enggak, bukan aku tim ini media. Oh, tim doang. media doang, luar biasa. Dia langsung ragu enggak, bukan gue ya. Aku cuma pengen ngasih tahu aja. Apa tuh? Kalau tiba-tiba Mas Fuad ngaku jadi nabi ya, jangan dipercaya ya. Kenapa? Iya. Kenapa emang? Kamu julid soalnya. Nabi tuh julid loh. Hah? Astagfirullahaladzim, maksudnya Nabi. Enggak, maksudnya bukan itu. Tolong. Pulang deh. Pulang deh. Jangan kebanyakan main di luar, bener. Jangan kebanyakan main di luar, bener dah. Udah, pulang aja pulang. Asyhadu. Enggak, gue belum selesai ngomong. Nanti dipotong. Gue belum selesai ngomong. Loh, dia kan ngejulitin status quo kan. Kayak kafir Quraisy kan dijulitin tuh. Nabi Ibrahim kurang julit apa coba? Astagfirullahaladzim, maksud gue bukan gitu. Kalimatnya mungkin terdengar. Diksinya bukan julid. Iya sih, mungkin bukan julid ya. Kan kayak Nabi Ibrahim bilang udah ngancur-ngancurin tuh. Terus kan ditanya kan, siapa yang ini hancurin? Ya lu tanya aja tuh sama yang paling gede. Itu kan kayak ngerti gak sih bahasanya? Tapi ya sudahlah. Masa Tuhan tenggelam gitu. Masuk lah, boleh lah. Masuk lah itu. Ini temen gak ada support-supportnya nih, apalagi lu. Ustadz Hanan. Bilang preman aja itu dibully. Masa? Ya makanya dia sekarang Udah lu mancing-mancing lu pada semua, parah lo. Kayaknya lebih seru mereka ngebully gue daripada nyeritain keseharian gue kayaknya. Hari Selasa tuh gue syuting di NTV seperti biasa. Jadi Selasa tuh selalu jadwal syuting di NTV. Kemarin dapat tema tentang selingkuh. Gue nggak tahu udah tayang belum ya? Belum ya? Udah. Soal selingkuh udah ya? Udah tayang. Lu bisa nonton di YNTV. Nanti bisa gue taruh di sini nggak ya? Ya, nanti yang punya linknya bantu komen ya. Di YNTV soal selingkuh, silahkan ditonton. Oh, dan momen itu gue inget banget. Asatis itu pada ngetes materi mereka. Jadi Ustadz Hussein sama Ustadz Wimar itu kan jadi opener gue di konservatif ya. Terus mereka ngetes materi itu lucu geng. Gue nggak ngerti ternyata mereka bisa bikin materi rapi dan lucu. Nah nanti makanya harus tonton. Ustadz Wimar lucu, Ustadz Hussein itu lucu karena nggak lucu. Jadi lucu karena nggak lucu. Tonton ya nanti ya, insya Allah ya konservatif tanggal 27 Agustus. Jangan lupa daftar ya di fuadnaim.com. Gue dapet gratis nggak? Apanya? Gue dapet gratis. Oh tentu, kalian kan kru. Enggak sih, sis itu masuk daftar tamu insya Allah ya. Karena dia ketawa, jadi harus paling dekat mic nanti. Iya, jadi walaupun nggak lucu pasti jadi terdengar lucu kalau ada sis. Hari Rabu seperti biasa rapat Yung Ngaji. Kita rutin rapat setiap hari Rabu.
Dan itu kita mau nge-launching konsep Yungaji Merch yang baru. Nah, teman-teman juga harus tungguin. YN Merch itu bahkan bikin event kayak 4 bulan sekali yang harus banget ditunggu. Kemudian Rabu itu juga, aduh, oh my god. Rabu itu juga adalah jadwal halakoh gua, dan itu adalah halakoh terakhir. Harap. Hari ini terniat ya, geng. Sudah ada slide-nya, geng. Kayak halaman Wih, udah ada. Oh, dari situ. iPad. iPad dong, Samsung. Ini sebelum mulai kita Sudah selesai nih ceritanya. sudah selesai ceritanya. Ada gitu ya. Ada sudah selesai. Makan bolu sama makan pempek. Sudah selesai. Iya, saya izin nggak bawa kita tuh pakai digital ya, Tat ya. Itu dong. Enak, guys. Kita cicip dulu ya. Ahlan. Kombinasinya memang ini kombinasinya. Rasa pemikiran. Rasa pemikiran. Gila. Anhan Yudomun. Bah. You know. Hilang. Iya, karena ada sebagian wanita yang dakwahnya adalah menjatuhkan dakwah suami orang lain. ada kayak gitu. Apa? Gue juga ternyata libur ya. Itu gue tau gak, khususan gue sama musrif gue. Gila pasti ada project baru yang mau dibuat. Wih deh. Ternyata musrif dia juga kena ya. Ya gitulah. Ya maksudnya udah tahu teman salah tuh jangan dijatuhin lagi gitu. Ya nanti kawan-kawan kita bahas lah ya. Gue emang rencana mau bikin video sendiri soal prom time. Jadi dampak dari prom time itu kena semua. Jadi gue juga kena, Ustadz Wimar juga kena. Beberapa sahabat-sahabat kita lah. Yang gue kasihan sih guru-guru sih. Maksudnya kalau gue mah nggak apa-apa lah ya. Kalau guru-guru kena tuh kasihan gitu. Jadi itulah makanya kalau mau ngejulit itu mending kejulit keluar, jangan ngejulit ke teman sendiri. Ternyata si paling itu ada di mana-mana ya. Itulah. Memang bener kata Rasul kenapa wanita tuh di rumah jangan rawat suaminya. Karena kalau dia keluar tuh yang rusak suami orang. Iya, itu emang beat saya nanti ya. Nah, itu baru setengah, bayangin lucu kan? Nah, lebih lengkap ada di konservatif. Nah, makanya harus datang ya. Oke, halako terakhir. Kita ngapain sih terakhir halako tuh, Bang? Kita ngapain sih halako terakhir? Yang dikasih parfum itu bukan? Bukan ya? Itu ya? Oh iya, dapat hadiah parfum juga dari Ustadz Felix. Hari Kamis. Hari Kamisnya gua itu meeting sama teman-teman stand up comedy yang akan jadi opener. Jadi opener gue tuh kan ada dari Asatis, ada Ustadz Wimar, ada Ustadz Husein. Ada juga dari teman-teman stand up comedy khususnya yang alumni tipis-tipis respect angkatan 4 Comika. Nah itu tuh ada 4 orang. Ya kemarin kita kumpul untuk ngobrol-ngobrol. Nah pas ngobrol-ngobrol kemarin dapat insight menarik banget. Pertama ternyata mereka lucu-lucu banget ya. Dan obrolan kita tuh alih-alih banyak ketawa tapi insightful. Gue gak nyangka sih bakal se-insightful itu. Gue dikasih saran-saran gitu soal developing personal branding. Menarik deh. Terus akhirnya dari situlah pekan berikutnya gue main ke komunitas stand up Indo Bogor untuk nonton open mic. Yang tadinya gue takut, gue ragu. Gue kan ngerasa kayak anak komunitas tuh harusnya lebih agresif gitu kan orang-orangnya. Jadi gue takutnya gue kayak takut lah gitu karena gue kan introvert ya. Jadi ngerasa kumpul-kumpul sama anak-anak yang agresif tuh gimana. Tapi ternyata karena udah kenalan 1-2 orang, main ke tempatnya jadi menyenangkan. Dan menyenangkan nanti gue akan cerita juga main-mainnya tuh gimana pas ke stand up Indo Bogor. Kemudian ya kita rapatnya sampai malam ya itu ngobrol-ngobrolnya dan itu udah gue duga karena namanya anak nongkrong. Gue inget zaman gue kuliah juga sukanya pulang tengah malam dan itu sampai jam 12 malam dan kumpulnya tuh di sini di base camp ya di headquarternya Yungaji. Seru ngobrol-ngobrol. Ditunggu aja pecahnya mereka gimana. Kemarin tuh ada Bang Regi, ada Bang siapa aja namanya gue lupa. Bukan Dani mau bukan opener gua. Teguh. Aduh siapa aja itu. Parah.
Parah. Tuh, gue tuh setiap baca nama mereka tuh harus itulah ya. Gue tuh se-introvert itu, geng. Jadi gue tuh kadang malu ketemu orang tuh karena pas tanya nama tuh lupa. Ya Allah. Sambil buka WhatsApp deh. Maaf ya guys. Aduh, ini kalau si Lajun. Teguh, satu lagi Regi, bener kan? Iya, sama satu lagi si Gilang loh. Gilang aja gue lupa namanya. Gue tuh segitu parahnya, geng. Nama gue siapa ya? Berkata kasar. Ya, kemarin berempat ngobrol. Nanti lu bisa follow deh. Nanti gue taruh IG-nya di bawah untuk di follow ya. Gitu, teman-teman baru gue yang luar biasa. Karena kita baru ketemu sekali itu. Maksudnya udah pernah ketemu di kelas memang. Cuman kan di kelas nggak ngobrol dong. Nah terus baru ketemu lagi itu pas itu. Jadi belum langsung keinget gitu. Gue akan buka dan harusnya sih gue benar. Harusnya gue bacanya benar. Tunggu, gue buka dulu. Ini lagi pada rapat-rapat di situ. Rame nih orang-orang sibuk semua ini. Ini hari rapat ya, geng. Bentar lagi mau mulai rapatnya jadi gue harus. Oh, kok nggak ada chat-chatannya? Oh ya udahlah. Ya itulah. Oke, lanjut dulu. Kita tadi hari Kamis ya. Oke. Gue Jumat. Nah, oh ya, dari Kamis inilah gue juga dikasih saran sama teman-teman stand up itu untuk lebih banyak mengupload soal gue. Jadi, oh iya juga ya, gue baru sadar kayaknya banyak dari teman-teman itu yang cuma tahu gue secara luarnya aja, tapi nggak pernah tahu keseharian gue kayak gimana. Nah, itulah alasan kenapa sekarang gue udah mulai ngupload. Thanks buat teman-teman yang udah apa namanya ngasih saran ya, Mas Teguh, terus juga Mas Regi dan lain-lain. Kok bahasa Korea? Hai, aku harus ke bawah karena butuh uploadan yang lebih cepat. Tuh kan, Mas Regi. Dari tadi Mas Regi ternyata namanya Rezi, Mas Rezi, ya Allah. Regi bukannya hero ya? Berarti satu doang gue salah nyebut namanya, si Regi ya. Ya udah. Itulah. Saya salah. Nggak akan gue cut ini. Nggak akan gue cut kata-kata lupa tadi. Nggak supaya kalian tahu kalau gue tuh emang kayak gitu. Dan ini bukan sekali terjadi. It happen almost every time gitu. Makanya jahat. Nah, udah namanya susah. Paling sering salah dipanggil dia. Kemudian Jumat gue free. Sabtunya Sabtu ini momen paling keren, geng. Karena di hari Sabtu gue ketemu sama sosok, ini gue ceritain dulu. Jadi ada influencer Salafi gitu. Jadi ada influencer dari teman-teman Salafi, teman-teman sunnah lah gitu, yang sempat ngekritik si Frun. Dia bilang, hah, tadabur Blackpink emang ada? Itu ada tuh, dia sempat ngekritik tuh. Terus waktu itu kita kira, bukan kita kira, si Frun kira, si Frun itu yang merasa dia tuh paling sempurna di seluruh dunia itu, mengira itu adalah MC-nya kasih solusi. Terus dia kasih tahu ke kita yang emosi. Si ini kasih ini dia mention. Lu mention Kevin kan? Lu pertama. Iya, tapi kan gua enggak mention. Lu juga kepancing kan? Gue mention tapi kehilang gitu loh. Ini orangnya Bang Kevin yang mention lu, Bang Kevin ya. Oh, jadi lu ini dia Salafi ya? Iya, Salafi. Oh, Salafi lu ya. Siapa? Kamu juga dulu itu kan. Apanya? Istri lu kan ini ya. Iya, istri saya Salafi, nggak masalah, fine. Ya, dia aja emang kebencian di hatinya itu. Enggak lah. Enggak. Kritik terus dibalas sama Kevin. Salah orang, woi, apaan sih? Terus kita kayak malu sendiri. Nah, dari situlah justru persaudaraan itu terbuka, luar biasa kan. Emang gitu. Kita tuh harus open minded ya. Nah, justru ceritanya adalah sejak kejadian itu kita tuh ada kayak lucu-lucuan gitu kan. Nah, si Gilang anak stand up ini ikut kelasnya si Kevin, ikut kelas public speaking, terus dia foto berdua gitu, yang di-mention gue. Nih gue foto bareng, Assalamualaikum Fuad Naim, Fuad Naim, terus kita, aduh ya ampun di-mention gue lagi. Akhirnya gue beraniin diri follow si Kevin dan kita
ngobrol di DM, salam kenal, terus ketemuan, dan itu hari yang paling deg-degan karena gue akan ketemu dengan circle baru, geng, gitu. Jadi gue akan ketemu dengan orang-orang yang selama ini panasnya tuh di sosial media. Lu tau kan teman-teman kita, iya, oh iya, Satu Himar biasa agak nggak suka dengan, iya orang yang telat kayak gitu suka gitu. Jadi biasanya kita panas di sosial media, kita dianggap sebagai orang yang suka ngeritik pemerintah, terus mereka orang yang sebenarnya menerima pemerintah, bla bla bla. Ya biasalah dalam konteks panasnya politik gitu. Ternyata pas ketemu tuh gue udah deg-degan duluan. Yang pertama gue bingung tuh adalah memilih kafe. Gue sampai ngasih usul nama kafenya apa ya. Gue ngasih usul tuh di Ajwat Resto punyanya Ustadz Khalid Basalamah. Karena gue mikir gini, kafe kan rata-rata ada musiknya kan. Terus teman-teman Salafi ini kan nggak denger musik. Terus ya Allah, kafe di mana nggak ada musik ya? Gue nggak enak gitu. Masa gue bikin janji terus ada musiknya. Halo guys, ini gue baru aja habis sholat bersama Bang Nanda, mau ketemu sama teman baru. Kita udah tua tapi baru mau membangun pertemanan. Kita mau ketemu sama Bang Kevin. Nah, Bang Kevin Kausar ini salah satu influencer dakwah juga. Gila, gue barusan nih gue dapet temen influencer dakwah. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, gak kenalan di Instagram gitu. Dan uniknya adalah beliau ini tuh dari circle yang di luar gua gitu. Jadi kalau ibaratnya anak ngaji itu dia kelompok pengajian sebelah gitu. Ayah. Baca. Mama. Nah, kan jarang-jarang tuh kita kumpul sama orang yang beda kelompok kan. Makanya kita harus mencoba. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi, obrolan apa yang akan muncul. Gue bahkan di titik nggak tahu mau nentuin kumpulnya di mana, geng, kafenya. Karena gue takut ada musiknya dan dia keganggu kan. Karena kan bagi teman-teman beliau dan seluruh kelompoknya itu musik kan haram ya. Dan kita harus hargai itu gitu. Jadi jangan sampai kayak so-soan nentuin tempat terus ke-fail dan ada musiknya dan gitu. Maksudnya kalau gue kan denger nggak apa-apa, nggak denger juga nggak apa-apa. Nah kalau beliau kan kalau denger kan kasihan gitu loh. Makanya nyari tempat yang nggak ada musiknya. Nah ini sih yang disaranin sama dia nih tempatnya. Udah OTW sama Bang Nanda. Kemana kita? Kita mau langsung ke kafenya. Ini kafe yang nentuin dia sendiri nih. Oh. Jadi awalnya tadi kan yang nentuin apa, gue coba nawarin di mana gitu kan. Terus Tapi gue nggak nemu, maksudnya kayak yang yang nggak ada musiknya kan. Gue mikirnya gitu loh. Gue mikirnya gitu, gue kan kafe kan semua ada musik kan. Gue mikir oh iya apa? sampai sejauh itu mikirnya. Iyalah kan kesian. Pengalaman Itu kan istri ya? enggak juga, kalau istri gue nggak masalah. Itu kayak ini kayak mau keluar sama keluarga kan, kita dulu kan asal keluar kan. Terus kan sekarang kan udah mulai mikirin yang child friendly gitu, Oh. kids friendly ya nggak sih? Iya. Takutnya tempatnya nggak nyaman buat anak-anak atau enggak yang ini buat cewek juga wudu friendly. Nah, Jadi selalu ada pertimbangan lah kalau kita udah keluar ketemu orang yang di luar diri kita sendiri. Nah terus gue kasih saran di kepala gue cuma satu, yaudahlah Ajwat Resto. Punya Ustadz Khalid, nah kan, iya aman kan, bener kan. Terus dia bilang, wah mau makan berat banget nih bang kayak gitu ya. Ya udah gue sih pengennya kafe bro, cuman gue nggak tahu. Terus dia nyaranin tempat ini, kita lihat nih selera musiknya apa. Dan ngeliat si Bang Kevin apa nih kafenya nih. Gue bingung kayak udahlah kalau yang dia nentuin kan, kalau ada apa-apa kan ya udahlah kan dia sendiri yang milih gitu loh. Udah siapin buku juga. Iya. Udah dikasih nanti. Aman lah kalau buku. Sejam lagi sampai jumpa di sana. Ini kafe yang dia kenal nih, kafe yang syar'i nih. Ternyata kafe pas sampai biasa aja, ada musiknya kenceng, kata gue. Ini yakin deh kesini nih. Ternyata pas datang orangnya seasik itu.
Dan gue nggak ada video, nggak ada fotonya, bahkan gue nggak ada foto bareng. Karena jujur, ini satu yang harus lo tahu, dan ini mungkin bagi orang-orang influencer agak tidak lazim ya. Gue itu jarang bertemu untuk konten. Kalaupun di kepala gue tuh bertemu tuh berteman gitu. Nah makanya gue tuh datang untuk berteman waktu itu. Bener-bener gue nggak ada niatan satu nih. Gue nggak ada niatan mau kayak bikin konten apa gitu sama dia. Makanya gue nggak ada fotonya. Pulang baru gue bilang, bang, gue tuh belum ada foto bareng ya. Nah tapi alhamdulillahnya untuk udah sempat konten di kontennya dia, di si Kevin gitu. Untuk lucu-lucuan terkait ribut-ribut gue nyindir Salafi di konten stand up gue. Seindah itu, geng. Lo bayangin gue nyindir teman-teman Salafi di konten stand up gue, dan teman-teman Salafinya sendiri alhamdulillah open aja, karena ya itulah. Ya gitu, seindah itu. Gue yang tadinya deg-degan, kayaknya mungkin gak sih kita ketemu. Ternyata ngobrol santai banget, seru banget, orangnya asik banget. Astagfirullahaladzim. Kamu juga, wah kenapa kamu terang tim sendiri? Si Wahab bilang, saya tuh soalnya ngeliat teman-teman tuh mulai main tidak sesuai dengan syariat FIFA. Nah gini nih, ini kalau orang nggak punya ilmu ngomong begini. Nah, dakwah tuh bukan kayak main bola bro. Dakwah itu tujuan bukan bikin gol. Dakwah itu tujuannya mencari ridho Allah. Ngerti nggak lo? Dan si Wahab ini yang tadi lo bilang itu, bukan menyerang teman sendiri, memperingati supaya nggak handsball, nggak pelanggaran. Itu tujuannya, berangkat dari rasa sayang. Bang, kalau lo mau ngingetin, di depan orangnya langsung dong. Loh, itu? Nah, ini dia yang ngomong dakwah kayak main bola nih. Hah? Ini dia nih. Hah? Dan hari ini berlanjut, Bang Kevin akhirnya, yang gue lupa tuh sayang banget, gue lupa ngasih buku gue udah bawa tapi gue lupa kasih, segitu pelupanya gue. Terus akhirnya kita besoknya sempat sharing-sharing lagi soal public speaking, Bang Kevin tanya soal stand up comedy, gimana cara bikin materi. Terus juga insya Allah nanti kedepannya kita akan ada project bareng, jadi ya itulah menyenangkan sekali teman-teman. Kalian nggak bisa membayangkan betapa senangnya gue, karena tadi akhirnya kita bisa ngobrol di luar perbedaan. Itu ngerti gak sih? Kita tuh udah jarang tau bisa ngobrol di luar perbedaan itu. Nah, itu menyenangkan sekali. Gue berharap hubungan gue dengan teman-teman lintas komunitas, lintas harokah, lintas kelompok ataupun lintas pemahaman Islam itu bisa lebih baik gitu ya. Karena seperti yang gue sampaikan di Si Paling Hijrah, inti utamanya di Si Paling Hijrah itu adalah gue pengen kita tuh bersatu, itu intinya gitu. Bersatu tuh nggak harus sepemahaman, bukan. Maksudnya nongkrong bareng. Kenapa sih kita nggak bisa nongkrong bareng? Dan gue udah nyoba dan bisa, geng. Gue bisa nongkrong gitu. Ya intinya gak usah bahas perbedaan aja, kan kita manusia lebih banyak kesamaannya daripada bedanya gitu. Iya kan? Itu menarik banget. Habis ketemu Kevin masih di hari yang sama, ini Sabtu paling padat ya. Gue langsung survei lokasi untuk Ekskul ya. Siapa nih K-popers yang udah nungguin Ekskul? Kemarin kita habis survei di lokasinya, lihat tempatnya kayak apa. Menarik sekali, inilah Ekskul offline pertama, jadi gue harapkan lu bisa ikutan ya. Sudah itu saja infonya untuk Ekskul, nanti lebih lanjut akan gue kabarin lagi. Pulang dari Ekskul itu sore dan langsung menuju headquarter untuk live YN. Jadi kita YN live setiap pekannya. Aduh iya. Jadi kalau di SMA aku dulu namanya orang-orang yang kayak gini ini tinker. Pinter. Tinker. Kenapa tuh? Tinggi keriting. Ya Allah. Sudah, dan Ahad kita rapat lagi Ekskul, tapi bukan di lokasinya, kita rapatnya di headquarter. Akan apa rapat ini? Astagfirullah. Jadi ini orang-orang yang mikirin umat tuh katanya. Coba kalian gigit dan bayangkan Palestina. Dan dilanjutkan habis rapat Ekskul di hari Ahad itu rapat konservatif. Rapat via online tapi. Itulah hariku yang padat di satu pekan guys ya. Demikian episode Goblok satu pekan. Nanti insya Allah yang kalau ada di antara video-video insert ini yang full akan gue masukin ke member. Dan jangan lupa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang udah menjadi member Babo Cinggu alias membership YouTube gue. Dan seperti janji gue akan upload Babo Uncut
ya, Babu Uncut. Artinya kok Babu Uncut? Go Blok Uncut ya. Jadi ke member Babu Cinggup. Jadi gue akan upload video-video yang tidak di-cut itu, yang uncensored itu di Goblok Uncut. Nah, jadi teman-teman bisa nonton videonya khusus yang member ya. Itu dia, jangan lupa jadi member. Makasih, sampai jumpa lagi. Kurang dari 3 gelombang, bye-bye. Assalamualaikum. Bapak dinosaurus Hasan lagi hilang di rumah Bang Gaza. Besok Hasan mau ke rumah cari sama Bang Gaza sampai malam. Nanti insya Allah ketemu. Dah. Bagus, Hasan sholat dulu sama Abang Gaza ya. Anak hebat, mandiri. Berarti kalau udah selesai main pulang ya, nak. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babong Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babong Cinggu sekarang yuk!